statement dari salah satu dari ketiga kiai itu, lebih baik sana kamu makan aja daging babi ya. Nah, seolah-olah babi itu sesuatu yang dilarang. Kemudian Gatholoco mengatakan begini, Mbak, apabila kemudian didapat dari hasil berternak sendiri, bukan hasil curian, siapa yang bakalan berani melarangku untuk memakannya? Halalnya melebihi daging kambing, walaupun daging kambing jika diperoleh dengan jalan yang tidak baik, itu haram melebihi daging anjing. Telitilah asal usulnya, jika daging tersebut berasal dari binatang yang kita pelihara sendiri semenjak kecilnya, halalnya melebihi kambing. Gimana orang Jawa memandang hal itu? Itu Gatholoco melihat dari sisi hakikat dari haram itu. Pengertian babi itu apa, pengertian makhluk yang hidup di dua alam itu apa, pengertian binatang bersiung itu apa, itu kan hakikatnya. Nah, sedangkan syariat ini kan juga berbentuk budaya. Budaya, syariatnya berbentuk budaya. Jadi apa ya, kesepakatan merupakan kearifan yang harus dibedah arti hakikatnya. Misalnya, binatang itu hidup dua alam, orang itu tidak boleh mengurut tinggal, harus jejak misalnya ya. Kalau untuk meraih sesuatu, ini binatang bersiung, ganas, suka makan darah orang misalnya, tidak boleh makan darah, itu artinya memeras orang, ya dipekerjakan dengan gaji yang tidak cocok dengan kerjanya, seperti itu kan ya hakikatnya. Jadi ini diterima dua-duanya, karena kalau kearifannya ini dihapus, hilang, tidak ada rujukan, kehilangan kearifan itu. Seperti itu. Tapi bagi Gatholoco, dia berpegang kepada hakikatnya. Sementara yang lawan bicara pada syariatnya. Di hakikatnya apa-apa yang didapatkan lewat hal yang tidak baik itulah haram itu. Nah, yang nampak jelek di orang lain belum tentu jelek di mata Tuhan, kan itu hakikatnya di situ. Walaupun di situ mungkin ada yang disembunyikan juga itu. Iya. Tapi ada yang menarik ini. Nah, ini barangkali perlu di breakdown ini. Tubuhku kurus disebabkan karena menuruti perintah Gusti Kanjeng Nabi Rasulullah. Ini maksudnya suara nurani barangkali, Pak. Setiap hari aku turuti bertandang ke tempat madat, Mbak Gatot. Siang, sore, pagi mengambil candu dan madat. Mohon maaf, ini secara umum jelas salah dan keliru. Ini yang saya tanyakan tadi. Dimakan langsung maupun dibakar lalu dihisap. Allah yang memberikan izin. Maksudnya Kanjeng Nabi Rasul dan kesadaran Gatholoco bukanlah Nabi Muhammad, melainkan ruhnya sendiri, kesadaran ruh, atmanya sendiri. Suara atma, suara ruh yang sering diistilahkan suara nurani, memerintahkan manusia-manusia seperti Gatholoco untuk terus mabuk spiritual. Oh, berarti itu bukan sesuatu yang negatif begitu, Pak? Analog. Jadi makanya sampai dilarang beredar itu bukan kadang-kadang bukan karena dia tidak senang dengan suluk itu atau dengan hidung itu, tapi ada rahasia di situ. Kalau tertangkap oleh orang umum berbahaya. Itu berbahaya karena itu sudah dari ikut madat semua, ikut nyandu semua. Iya, salah pengertian, salah pengertian. Sampai kesadaran itu gitu ya. Iya. Difahami mentah-mentah. Itu yang dikhawatirkan. Tapi sekarang ini rupanya dibebaskan karena kalau milenial sudah cerdas. Rupanya begitu rupanya ya. Itu kan di awal tahun 1900-an juga jadi polemik sebenarnya karena pernah ada salah satu majalah di Solo kalau nggak salah ya yang meng-up masalah yang itu bagian suluk beberapa itu kan dikatakan bahwa seorang Nabi Muhammad ternyata menyuruh orang untuk pergi madat. Nah, itu kan karena hal ini maka terus dilarang gitu. Padahal yang di situ tadi sudah jelas tersirat di situ bahwa seorang rasul itu bukan Nabi Muhammad, tapi rasul itu adalah diri kita sendiri, bahwa Nur Muhammad itu adalah nur cahaya ilahi itu sendiri, bahwa Muhammad bahwa Rasulullah itu tadi adalah diri kita sendiri sebagai nur ilahi, ya diri kita inilah sebenarnya utusan Tuhan, bukan Nabi Muhammad saja, tapi sampean kabeh iki ya utusane Tuhan. Gitu. Nah, dialog barangkali lumayan paling inti ini harus dijelaskan oleh Mbak Gatot ini. Rasul yang ada di Mekah yang kamu agungkan sudah tidak ada lagi wujudnya, telah mencapai kesempurnaan.
sudah meninggalkan 1000 tahun yang lalu makamnya di tanah Arab. Perjalanan selama 7 bulan untuk ke sana, harus menyeberangi lautan. Sekarang hanya tinggal kuburannya saja. Kamu agungkan setiap hari sembari berjungkir balik. Tidak mungkin beliau menemuimu karena Nabi Muhammad telah mencapai kesempurnaan. Sebelum mencapai tingkat ini, beliau telah meninggalkan petunjuk berupa Al-Quran dan hadis sebagai pegangan, sebagai acuan peningkatan kesadaran mereka. Dari kedua petunjuk ini, para pengikut beliau harus mampu meneladani, mengamalkan, dan harus mandiri. Nah, konklusinya begini Mbak, nanti tolong dipertegas. Sekali lagi, kita harus mandiri, kesadaran tidak dibuat oleh orang lain. Maka Nabi Muhammad tidak akan mungkin terus hadir memberikan petunjuk, karena apa yang telah beliau tinggalkan sudah cukup. Bersikaplah dewasa, jangan kayak anak kecil yang terus merepotkan orang tua. Membawa kata. Itu tadi sebelum meninggalkan 2 petunjuk. Padahal Al-Quran dan hadis kan adanya setelah ratusan tahun beliau meninggal. Setelah, bukan sebelum. Itu yang harus diluruskan. Gimana Pak? Lihat hal itu. Yang pas yang terakhir tadi. Gitu ya. Hendaknya kita dewasa. Iya, dewasa. Harus dewasa. Ya, ini boleh yang bergantung. Ya, ini dewasa. yang mau dibedah oleh sang penulis, ya ini loh Mas intinya, bahwa dewasa. spiritual Jawa itu tidak ada diwakilkan lewat orang lain. Iya. Itu loh, harus sendiri. Dari pencapaian suwung juga itu ya, kalau saya difahamkan bahwa tidak akan engkau mencapai Tuhanmu tanpa melalui leluhurmu sendiri. Jadi tidak bisa wong kita itu datangnya dari leluhur kita kok arep mulai terus lewat negara liya, nggak iso. Gitu loh. Ya, artinya begitu. Ketika beliau itu sudah meninggal, ketika terus ratusan tahun kemudian, ratusan tahun loh ya, bukan belum meninggal ya, itu dicatat ada disusun Al-Quran lewat ayat-ayat yang sudah turun sebelumnya, hadis lewat cerita-cerita yang sudah disampaikan oleh beliau dalam bentuk hadis. Ini sudah merupakan satu petunjuk. Ini loh, nek kamu harus berkesadaran versi laku spiritualku. Nah itulah contohan ini, pakaian ini sebagai acuan. Kalau sudah dikasih acuan, dikasih panduan, ya udah itu dilakukan. Setelah itu ya sudah, cari jalanmu sendiri menujunya. Tidak bisa terus mengandalkan aku tulungan Pak Mas Hendro, arep tuku bensin, besok aku tulungan Pak Mas Hendro beli cabai, aku mau ke Surabaya, besok ke Malang, besok kan tidak bisa, harus jalan sendiri. Jadi spiritualitas nggak bisa diwakilkan ya? Tidak bisa, pencapaian menujunya juga tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Banyak perspektif baru karena agama-agama banyak masuk di sini ya. Ya enggak apa-apa, namanya kita kan tidak debat tentang agama malam ini ya, tapi kita membicarakan hal ini dari perspektif kepercayaan lokal gitu. Jadi kalau diambil kesimpulan, ibadahnya orang Jawa itu diam-diam, tidak usah ditunjukkan orang atau teriak-teriak. Diam-diam. Karena Nggak perlu hubungan teriak-teriak. Nggak perlu, apalagi pakai toa ya. Nggak perlu ya? Ya, kalau orang Jawa loh ya, non sewu. Jadi orang Jawa itu cukup hening, diam dalam semadinya, sudah langsung manembah, sembahyang manembah. Jadi nggak perlu ditunjukkan dengan ritual yang berlebihan di luar, itu nggak perlu. Kalau orang Jawa begitu, karena sejatinya tentang ibadah, tentang hubungan kita dengan Tuhan adalah rahasia pribadi kita dengan Tuhan kita. Gitu. Yang tahu pencapaian, yang tahu kualitasnya hanya diri kita sendiri. Kalau kita terlalu riweuh atau terlalu ribut terlalu ramai gebiar di wilayah syariat, maka seolah-olah menjadi orang yang sangat agamis atau sangat spiritualis, tapi kita tidak tahu value-nya, nilainya yang sudah dicapai dengan gebiarnya itu seperti apa. Gitu. Oke, betul. Monggo. Kalau mau dilanjutkan. Gadoloco ini ya itu loh. Ini menarik. Menyangkut pendapat dari leluhur kita tentang agama tadi. Ya. Kita akan menyebut kalau kita sebagai orang Jawa kan menyebut urip. Dan hidup dalam diri kita itu. Urip. Nah, tapi terus dikatakan itu Nur Muhammad. Loh, kok pakai istilah Muhammad? Nah, ya. Terus siapa yang mengajarkan? Nah, dijawab oleh
oleh si mursyid tadi. Nur Muhammad di sini bukan Muhammad yang ada di Mekah, Putra Abdullah itu bukan. Tapi pelajaran yang saya terima ini, kalau diurus ya dari sana, dari beliau. Dari Muhammad Putra Abdullah itu. Dikasih nama beliau. Karena beliau yang mengajarkan, turun-temurun. Demikian juga Kristus, Yesus Kristus. Dan hidup itu dikatakan Roh Kudus bisa, dikatakan Roh, dikatakan Kristus juga bisa. Lalu siapa yang mengajarkan begitu? Ya Yesus putra Maryam itu. Gitu. Yang mengajarkan dulu turun-temurun. Kalau orang Buddha menyebut itu Buddhis. Tadi hidup itu. Siapa yang mengajarkan? Ya Sang Buddha, Siddhartha Gautama itu, turun-temurun. Kan gitu dipakai namanya. Nah, termasuk ini nyinggung kapan-kapan penghayatnya. Menamakan beliau itu Romo. Tadi hidup itu. Tapi bagi orang-orang aliran Manunggal, Putra Romo, Kapribaden yang kurang memahami, dikira Romo-Romo semono itu. Oh, dikira yang pendirinya gitu. Iya. Nah, kalau ditanya lu, Anda dari mana ajaran ini? Ya dari Romo semono gitu. Putra Roh Kudus Romo itu tadi. Iya, Romo itu tadi hidup itu. Aku ditimbali Romo. Ono sapa yang disaki mbahmu wis ditimbali Romo, artinya meninggal. Loh kok disebut Romo? Siapa yang menyuruh ini? Ya Romo semono yang mengajari itu gitu loh. Tapi Romo di sini bukan Romo semono, ya Romonya sendiri. Gitu loh maksudnya gitu. Itu kita wong Jawa itu begitu. Dihormati nama itu. Nama gurunya tadi. Dipakai nama dan hidup dalam dirinya. Itu. Semua itu Pak. Kalau ketemu dengan kawan-kawan penghayat aliran Manunggal, Putra Romo, Kapribaden, yang ditimbali Romo, meninggal berarti. Romo semono, saya ngerti keluarganya. Oh iya, Romo semono datang, wah iki kacau. Kalau sedikit mungkin saya tambahkan Mas. Kalau ngomong spiritualitas ini ya mungkin sebagai pelaku spiritual gitu ya. Siapapun itu harus siap resiko, karena bagi kaum yang awam atau kaum agamawan itu akan menilai seorang pelaku spiritual itu dengan kadang-kadang dengan negatif, kadang-kadang diasingkan, kadang-kadang dihina. Nah itulah, padahal kita berlaku spiritual itu kan gunanya kita untuk membangun dan menempa kesadaran kita, yang tadinya tidak berkesadaran naik ke kesadaran, kemudian naik lagi ke kesadaran murni, kemudian naik lagi ke kesadaran paripurna. Nah itu kan butuh satu proses yang luar biasa. Itu yang digambarkan oleh manusia Gatholoco ya dengan mabuknya candu itu tadi. Jadi apa namanya, minumlah sampai mabuk dan jatuh tersungkur bangun, minum lagi sampai mabuk. Itu bukan terus minum alkohol sampai Tyler ya, enggak. Akhirnya yang candu itu ya candu spiritual itu. Jangan sampai merasa bosan atau jera ketika kamu itu ditempa oleh cobaan-cobaan, ujian-ujian yang makin lama pasti akan makin berat. Gitu. Semakin naik level spiritualitas seseorang, maka ujiannya ini akan makin tinggi dan makin berat. Nah itu jangan sampai bosan, teruslah bangun dan jatuh, bangun lagi, jatuh lagi, sampai mabuk, bangun lagi. Itu yang akan membuat kesadaran kita makin lama makin meningkat. Itu loh. Itu kan poinnya, ajarannya kan di situ. Karena tidak mudah mencapai kesadaran paripurna, itu nggak mudah. Itu. Ya, ditambahkan Mas Indra. Mas Indra. Beberapa mungkin bisa 20 menitan lagi nggak apa-apa? Iya. Apa ya? Ini pertanyaan untuk Bu Ida, mungkin nanti bisa merespon. Ya, ini terkait dengan kehidupan, bahwa tujuan dan cita kita manusia itu bagaimana untuk menjalani kehidupan di dunia yang baik dan berarti. Baik dan berarti. Bagaimana caranya Bu? Yang pertama, yang kedua, banyak manusia ini sudah berbuat baik dalam kehidupan dunia, tapi masih banyak malapetaka. Itu bagaimana pada Itu. Kalau saya dulu satu kalimat yang saya ingat sampai sekarang, dawuhnya yang saya itu, yangkong saya, beliau ngendikan gini, bahasa Indonesianya ya, berbuatlah baik pada siapa saja dan jangan menuntut balas kepada siapapun, sekalipun pada Tuhan.
Artinya kalau kita sudah berbuat baik ya berbuat baik saja, jangan mengharapkan balasan. Berbuat baik itu seperti kita beol gitu Mas, atau meludah. Ya sudah, kalau sudah beol masuk di toilet harap dijupuk maneh. Kalau kita sudah meludah masuk harap diambil lagi, itu berbuat baik. Itu ya yang pertanyaan kedua tadi. Jadi kalau seumpamanya kenapa sudah berbuat baik kok masih saja sengsara ya? Masih buruk. Masih buruk. Nah, itu bisa jadi kalau di teori reinkarnasi, karma yang dibawa oleh si dia ini belum cukup untuk ditebus dengan kebaikan ini. Gitu. Jadi kebaikan yang dilakukan itu kalau dari teori energi belum cukup untuk memulihkan karma yang dibawa di kehidupan sekarang. Maka yang bisa dilakukan adalah terus berbuat baik dan jangan sampai menolak apapun musibah atau kesusahan yang menimpa. Terima, pasrahkan ke alam, pasrah tanpa total, kita jalankan. Kalau kita sudah pasrah tanpa total, niscaya satu demi satu masalah ini akan terselesaikan. Tapi kalau kita tidak pasrah total, nanti yang ada adalah aku harus berbuat baik kok pancet ae sengsara, Gusti Allah iki nang endi? Kok gak adil? Lah itu. Fase itu bisa saja terjadi. Saya juga pernah mengalami fase itu, gitu loh. Gitu. Ya, yang kedua ya. Iya. Nah, yang pertama tadi bagaimana melakukan kehidupan yang baik di dunia, ya. Nah, ini kan urusannya sedikit dengan berkaitan dengan sangkan paraning dumati. Jadi ada kehidupan sebelum di alam purwa sebelum, kemudian kita saat ini di alam madya ya, terus nanti di alam setelah kita meninggal di alam wisesa ya kan. Nah, di alam madya ini kadang-kadang kalau menurut saya ada satu pepatah atau satu kalimat Jawa yang mengatakan bahwa urip itu mau mampir ngombe gitu ya kan. Kalau dalam pandangan agama itu hidup di dunia ini sebenarnya nggak penting atau nggak begitu berarti karena nggak kekal. Terus apa berbuat banyak mengejar sesuatu, sedangkan yang sangat kekal itu nanti adalah hidup di akhirat, kan kadang-kadang begitu. Nah, ini yang pernah saya tulis juga bahwa ya pemahaman seperti inilah kadang-kadang yang membuat kita ini jadi malas untuk berbuat apa-apa. Karena wis ngomong, loh kok koyok gak ono gunane, kok nek mati opo. Akhirnya mau bekerja itu malas. Yang ada akhirnya apa? Mengejar ibadah terus untuk diri sendiri. Akhirnya jadi seorang agamawan atau spiritualis yang egois. Karena selalu menghitung amalnya untuk bekal ke akhirat diri sendiri. Nah, tapi kalau di pemahaman Jawa kita ini kan difahamkan bahwa justru pada saat kita di alam madya ini, yaitu di dunia ini, kita harus berbuat sebanyak-banyaknya untuk orang lain. Buat Kebaikan. Nah, caranya bagaimana? Ya sesuaikan dengan apa yang sampean senengi, yang apa yang menjadi pekerjaan sampean ini sebaik-baiknya. Nah, kalau passionnya soal makanan, ya bikin pabrik makanan atau warung atau apa sehingga sampean bisa memperkerjakan banyak orang gitu. Itu dengan sebaik-baiknya orang kan yang bermanfaat untuk orang lain. Manfaat dengan sampean memperkerjakan banyak orang, itulah real manfaatnya. Itulah sebenarnya jalan surga ya di situ. Jadi surga neraka ki sakjane ya ning donya. Gitu loh. Ketika sampean bisa membuat orang lain itu senang, ketika hati kita itu bisa senang, damai, itulah surga. Neraka apa? Ya nek sampean gak iso nemukno surga iku ya neraka. Itu. Ya, paham ya di situ. Nah, itu lakukan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas kita. Yang jadi dokter ya jadi dokter yang baik, jadi pedagang, jadi pejabat, ya itulah caranya begitu. Dengan sangat maksimal harus kita lakukan. Jadi jangan sampai pemahaman bahwa urip itu mampir ngombe atau pemahaman agama bahwa hidup ini tidak terlalu lama, tapi buat apa? Untuk berbuat macam-macam. Lebih baik beribadah untuk bekal di akhirat. Ini yang harus kita kita jangan sampai karena pemahaman seperti itu akhirnya menjadikan kita menjadi orang yang pasif dan malah malas untuk berbuat banyak ke orang lain. Itu yang harus kita lakukan. Nah, ya, sampun. Mbah, monggo. Ya, yang disampaikan oleh Mbak Ida tadi betul sekali. Ya. Cuma coba cara lain begini. Anda yang bertanya ini kan tahu usianya.
terus setelah balik atau punya kesadaran sebagai manusia pada yang normal, itu ada batasan umur. Nah, setiap pengalaman itu dirasakan. Mesti tiap orang kan punya pengalaman hidup dalam bekerja, dalam bergaul, punya pengalaman. Nah, pengalaman inilah yang merupakan guru untuk ke depan. Biasanya orang itu melupakan pengalamannya sendiri. Itu dirasakan pengalaman itu. Keberhasilan walaupun kecil, kegagalan, itu dipelajari. Jadikan guru. Nah, itu dari dirinya sendiri. Nah, sering kita melupakan pengalaman kita, sehingga tidak pernah kita jadikan guru. Kita tahu guru teladan. Ini jadi harus jadikan guru pengalaman itu. Apalagi sudah katakanlah usia 25, 30 sudah ada pengalaman di belakang ini. Itu jangan diabaikan pengalaman itu. Ibarat orang melangkah dirasakan betul pengalaman itu. Sehingga terjadi sesuatu, nah terus dicamkan, direnungkan. Kenapa? Nah, ini. Terus saya harus bagaimana? Nah, itu. Jadi belajar pada dirinya sendiri lewat pengalaman dalam hidupnya itu. Lebih lama kita hidup, lebih banyak pengalaman. Tapi kalau pengalaman tadi itu diabaikan, ya tidak ada gunanya kan pengalaman itu. Itu berguru pada pengalamannya sendiri. Terus ini terkait dengan kehidupan, masih dengan kehidupan ini Mbak Gatot. Apa yang menentukan kehidupan kita ini baik dan susah? Agak kurang keras. Apa yang menentukan kehidupan kita ini baik dan susah Mbak Gatot? Ya pengalamannya itu. Kita sendiri. Pengalaman sendiri. Jangan menyalahkan orang lain. Kita sendiri. Itu. Kita pengalaman kita sendiri yang kita buat, kita jadikan guru. Kita adalah penulis takdir kita sendiri. Sehingga kita akan terantuk batu 2 kali di tempat yang sama. Ya, jadi kita adalah penulis takdir kita sendiri. Ketika kita sudah mencapai satu kesadaran paripurna, ya, kesadaran paripurna itu kan tadi sudah kesadaran tinggi, ya, itu bisa dikatakan bahwa jagat raya ini kuwabe duitku, ngono lho Mas. Ya, kan seperti itu analoginya itu. Karena apa? Karena berkesadaran paripurna itu sudah rampung dan sudah manunggal dengannya. Gitu. Jadi bisa dikatakan ya duitnya besar ya, itu juga punya aku semua. Itu loh. Itu orang berkesadaran paripurna itu gambarannya seperti itu. Maka apa yang ada di jagat raya semua ini milikku. Nah, dengan kesadaran paripurna ini otomatis orang yang sudah mempunyai karma yang baik. Dia bisa memiliki seluruh jagat raya ini, maka dia bisa menentukan apa-apa yang menjadi dalam tanda kutip takdirnya sendiri itu. Gitu. Kalau orang masih jauh dari kesadaran, banyak dengan hal yang harus ditebus di kehidupan selanjutnya, karma di kehidupan selanjutnya, itulah sebenarnya yang disebut kok takdirku elek. Ya, padahal ini sudah ditulis di kehidupan selanjutnya sebelumnya, sudah diciptakan sendiri oleh dia dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik.